Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamadhatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bunda yang dirahmati Allah, jamaah Majlis Ta'lim As-Sakinah yang mudah-mudahan semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita dan memudahkan kesempatan kita untuk berjumpa di Majlis Ilmu As-Sakinah. Mudah-mudahan semua langkah Bunda ke tempat ini mampu menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga siapapun di antara kita yang boleh jadi pagi ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, semoga Allah angkat setiap kesulitan kita. Bunda yang dirahmati Allah,
Hari ini kita sedang berada di bulan Syawal. Syawal itu punya makna, artinya peningkatan. Kenapa bulan setelah Ramadan itu disebut dengan bulan Syawal? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita semua yang sudah berhasil bertemu dengan madrasah yang bernama Ramadan, kita bisa menjadi pribadi yang meningkat dalam kualitas kehidupan kita. Jadi selama 1 bulan penuh, di bulan kemarin kita sudah bertemu dengan Ramadan, dan selama Ramadan kita banyak menunaikan amal ibadah, menunaikan amal soleh. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah pasca Ramadan kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari kita yang sebelumnya. Hal ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita seseorang yang berhasil dari ibadah Ramadan yang dia tunaikan tidak hanya dilihat ketika ibadah Ramadannya, tapi akan dilihat pasca Ramadannya. Jadi kalau Bunda ingin bertanya ke Ahilman, apakah ibadah saum kita berhasil? Apakah tilawatil Quran kita ketika Ramadan berhasil? Apakah qiyamul lail kita ketika Ramadan berhasil? Apakah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Itu semua bisa Bunda lihat bagaimana kualitas hidup Bunda pasca Ramadan. Termasuk bagaimana kehidupan Bunda di bulan Syawal ini. Nah, oleh karena itu, apa yang kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian cara kita untuk semakin menunjukkan diri kita yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai ada nasihat dari para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Apa? Wow gitu ya. Nah, gitu kehalangannya. Ya, Le Minerale yang sponsor. Ini aja ya. Baik. Jadi ada nasihat kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Rob, hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Ya. Kenapa ada nasihat seperti ini? Karena boleh jadi kita itu semangatnya ketika Ramadan saja gitu loh. Tapi di luar Ramadan kadang-kadang tidak semangat, betul atau tidak? Punten, Ahilman mau tanya, Bunda ketika Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran. Sekarang sudah hari ke-14 Syawal, sudah berapa juz yang kita baca? Jangan-jangan ngalungit Qur'ana, masuk ke dalam lemari lagi dan segala macam. Betul atau tidak? Kalau ketika Ramadan Bunda mendirikan sholat qiyamul lail, maka bagaimana kualitas qiyamul lail kita pasca Ramadan? Bagaimana tahajud kita di bulan Syawal ini? Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Maka oleh karena itu Bunda yang dirahmati Allah, seseorang yang bertemu dengan Syawal, setelah dia bertemu dengan Ramadan, diawali dengan dia bertemu dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu maknanya Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Sehingga orang yang bertemu dengan Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Ustadz Hilman, kenapa disebut kembali kepada kesucian? Karena seseorang yang bertemu Idul Fitri berarti dia sudah melalui hari-hari Ramadan, dan selama Ramadan dia menunaikan banyak ibadah, dan setiap ibadah yang kita tunaikan ketika Ramadan itu berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita. Semua ibadah. Saum Ramadan mengampunkan dosa-dosa kita. Qiyamul lail, sholat tarawih ketika Ramadan mengampunkan dosa-dosa kita. Infak sedekah mengampunkan dosa-dosa kita. Tilawatil Quran mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi semua amal ibadah Ramadan kita itu berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita,
Sehingga ketika kita bertemu dengan Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Dan hari ini, jika Bunda selama 1 Syawal sampai 14 Syawal ini, mungkin tidak ada dosa yang kita lakukan, tidak ada maksiat yang kita kerjakan, insya Allah kita masih berada dalam kesucian itu. Sehingga kita seringkali menyampaikan ketika masuk Idul Fitri, satu ungkapan, satu ucapan yang seringkali Bunda hadirkan. Apa ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kamu sekalian. Siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah saum kami dan amal saum kamu sekalian. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun yang kita lalui adalah tahun-tahun yang terbaik. Makna tersiratnya adalah agar kita semua berdoa kepada Allah semoga dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Sehingga ketika Idul Fitri itu kita berbahagia, lantas kita mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Apa artinya? Udah kenceng salah lagi kan gitu. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin. Keur masalah copy paste deui. Dihanapna salah keluarga Bapak Agus. Bapak Agus desa. Ada di sini yang suka ngirimin lebaran pakai copy paste aya? Iya. Mungkin tangan tak bisa bergerak, stroke barunan. Mungkin bibir tak bisa terucap gitu ya. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, artinya adalah minal aizin, semoga kita menjadi orang yang kembali. Kembali pada apa? Kembali kepada kesucian, kembali kepada kebaikan, kembali kepada kefitrahan gitu. Wal faizin, dan semoga kita menjadi orang yang berhasil, orang yang menang, orang yang sukses, kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Mohon maaf lahir batin. Jadi caranya adalah dengan saling memaafkan di antara kita. Jadi bagian cara untuk bisa membuat kita minal aidin wal faizin, caranya adalah dengan saling memaafkan di antara kita. Nah pertanyaannya adalah, sudah hari ke-14 Syawal ini, apakah di antara Bunda masih ada hati yang marah, benci, kesel sama orang atau tidak? Ada? Numana jalmina ini dia. Ya, kalau masih ada, belajarlah untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain itu. Kenapa Ustadz? Karena sesungguhnya di antara ciri orang yang berhasil dari ibadah Ramadan, dia menjadi orang yang bertakwa kan? Coba perhatikan ke sini nih, mungkin bisa saya tulis. Cek, ya. Jadi Bunda, kelihatan nggak? Apa yang kelihatan? Saya belum nulis apa-apa ya. Jadi orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian dia mendirikan siam, mendirikan saum ketika Ramadan, ya. Mendirikan saum ketika Ramadan, maka saum yang dia tunaikan itu dan termasuk ibadah turunannya, sengaja Allah perintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Allah inginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi Ramadan sudah selesai. Ketika Ramadan kita menunaikan ibadah saum, apa yang Allah inginkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, takwa itu
Secara sederhana ada dua dimensi yang harus Bunda hadirkan. Yang pertama, ada dimensi secara individu. Secara apa? Jadi secara pribadi kita harus menjadi orang yang makin baik dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara cirinya? Allah sampaikan di Quran surat Ali Imran ayat 133. Setidaknya itu. Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Allah tuh ingin banget setelah kita menunaikan semua amal kebaikan kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kan orang yang makin taat, tunduk patuh kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Sehingga dia punya kebiasaan untuk apa? Wasari'u. Dia bersegera ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan dia mengejar surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi orang yang bertakwa pasca Ramadan itu dia makin paham apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi orientasi hidupnya, apa yang menjadi tugas selama hidupnya, yakni senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit minta ampun, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dalam kehidupannya. Dia meninggalkan semua larangan Allah dalam kehidupan. Sehingga secara individu nanti dia akan punya fokus yang sangat jelas gitu loh. Pertama misalnya, tujuan. Coba, bagi orang bertakwa, apa tujuan hidupnya? Coba Bunda nih Ustadz tanya. Bunda udah hidup berapa tahun selama ini? Ya, tergantung wajah memang kelihatan ya. Boleh jadi ada yang 40 tahun, 50 tahun, sok ahilman tanya. Sudah bertahun-tahun Bunda tahu nggak tujuan kita tuh apa sih sebenarnya? Bukan. Tujuan tuh berarti goals. Yang kita inginkan tuh apa sih? Hah? Surga, oke. Yakin masuk surga? Oke. Sebelum masuk surga apa dulu tiketnya? Meninggal dulu. Nah, ini karena meninggal heula ieu teh. Bunda ingin masuk surga. Kan ada tiketnya tuh. Tiketnya tuh apa selama hidup ini? Apa? Amal. Bunda tuh beramal untuk dapetin apa? Pahala. Apa? Tah eta jawaban teh bener sariweuh. Tujuan hidup kita itu Bunda ridho Allah. Ridho Allah tuh paling utama Bunda. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka kita akan diberikan kebaikan dalam hidup ini. Ahilman, apa itu ridho Allah? Ridho Allah itu adalah semua hal yang mengundang cintanya Allah ke kita. Jadi ridho Allah itu akan datang saat kita menjalankan apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi. Jelas? Jadi bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang Allah sukai. Bunda, pagi ini ada dua pilihan. Antara taklim dengan senam zumba. Contoh ini mah. Sok menurut Bunda, di antara dua pilihan itu, antara taklim dengan senam, mana yang kira-kira Allah lebih ridho? Belum tentu. Kalau taklimnya niatnya bukan karena Allah, belum tentu Allah ridho. Betul nggak? Jadi gimana Ustadz? Berarti ridho Allah itu akan datang ketika kita mengerjakan semua apa yang Allah sukai, termasuk bagaimana kita menghadirkan hati yang ikhlas karena Allah. Ridho Allah. Kalau Allah udah ridho dengan kita, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kan gitu. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, maka kita layak masuk apa? Surga. Jadi Bunda nggak akan masuk surga kalau belum diampuni oleh Allah. Ya nggak? Jadi istilahnya kayak tiket masuk itu ya harus dapat ridho Allah, ampunan Allah, surganya Allah. Sehingga orang bertakwa, dia berhasil bertemu dengan Ramadan,
selama 1 bulan, ya kan? Dia sudah terbiasa dengan hari-hari baik selama Ramadan. Dia bertemu dengan sekolah Ramadan yang kemudian nanti secara individu dia makin taat kepada Allah. Yang sekaligus ini menguatkan tujuan hidupnya untuk apa? Mengejar ridho Allah. Sekarang Ahilman tanya, kira-kira Bunda sudah usia sejauh ini, Allah tuh udah ridho belum dengan kita? Halo? Kira-kira Allah tuh udah ridho atau belum dengan kita? Jangan-jangan selama ini kita hanya mengedepankan apa yang kita sukai, bukan apa yang Allah sukai. Jelas? Sok Ahilman tanya, Bunda selama ini lebih mengedepankan apa yang Bunda sukai atau yang Allah sukai? Kita mah seringkali mengedepankan apa yang kita sukai, bukan apa yang Allah sukai. Contoh sederhana, contoh. Bunda punya suami. Halo? Nah sih Bunda kalau saya ngomong suami setengah hulang gitu. Mikir naon sih dengan suami sehingga punya masalah berat pisan sama suami teh. Baru Ahilman tuh ngomong gini, coba Bunda punya suami. Sok, Bunda punten ya, punten. Bunda punya suami. Oke, jelas? Punya atau tidak? Yang punya, yang enggak jangan ngaku-ngaku punya ya. Bisa punya suami siapa? Suami tetangga. Hati-hati. Bunda punya suami, punten ya. Suami Bunda teh mohon maaf, ternyata tidak sesuai harapan kita. Mungkin belum sesoleh harapan kita. Coba, kalau Bunda punya suami yang belum sesuai harapan kita, Allah senangnya kita berbuat seperti apa kepada suami? Tetap melayani suami dengan baik atau biasa-biasa aja? Kan yang terbaik mah kita tetap melayani suami sebagaimana tugas kita. Tapi kadang-kadang kita memperturutkan kemauan kita. Ahilman, naon atuh? Masa nggak seimbang? Suami aku begini, masa aku harus begini, kan begitu? Berarti kita masih mengedepankan hawa nafsu kita, bukan mengedepankan apa yang Allah mau dengan kita. Jelas? Simpel aja di situ. Padahal Bunda tahu ya, ridhonya istri itu salah satunya ada di mana? Suami. Teh Bunda, suami Bunda teh pintu surga. Tapi suami yang seperti apa dulu memang itu. Tidak semua memang ya. Sok Ustaz tanya nih, sederhana ini pertanyaannya tapi dalam. Bunda punten. Kalau Bunda punya suami Bunda nggak pernah sholat. Tapi suami Bunda memerintahkan Bunda sholat. Ikuti atau enggak? Nah ada yang jawab enggak lagi kan ya. Ada yang nggak jawab, nah menitah ka urang mari kita sholat. Nah itu. Nggak boleh gitu Bunda. Jadi kalau suami mungkin secara individu dia tidak menjalankan kewajibannya, tapi dia masih memerintahkan Bunda untuk berbuat kebaikan, maka Bunda harus mengikuti apa yang disampaikannya. Karena itu berupa kebaikan. Oke, suami sekarang ngomong begini, Bunda, aku tuh ya senang lihat kamu kalau keluar rumah tuh nggak pakai jilbab. Ikuti atau enggak? Kenapa? Oke, karena melanggar syariat Allah. Iya kan? Berarti kita itu harus tunduk patuh kepada suami selama suami memerintahkan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah dan tidak melanggar aturan Allah. Bunda mau ngaji, izin ke suami. Suami nggak ngizinin, berangkat atau tidak? Salah. Coba, Bunda mau ngaji, izin ke suami nggak ngizinin, berangkat atau tidak? Oke. Pada bab itu, maka Bunda harus mendapatkan izin dari suami. Kalau suami minta Bunda jangan berangkat, karena satu dan lain hal yang boleh jadi suami tahu apa alasannya, maka Bunda tidak boleh berangkat. Walaupun itu ngaji.
Kecuali gimana caranya Ustadz? Karena ngaji itu Bunda masih punya alternatif untuk melakukannya di tempat lain atau dengan cara yang lain. Beda dengan jilbab yang tadi. Jelas kira-kira? Jadi kalau yang namanya istri itu, jangankan keluar jauh, keluar rumah yang sebentar saja, ke warung, itu kudu izin sama suami. Halo? Jelas kira-kira? Ustadz, berarti nggak adil dong kalau gitu. Mohon maaf. Kenapa nggak adilnya? Kok kalau suami keluar rumah nggak harus izin sama istri, ya nggak? Ustadz tanya, suami kalau keluar rumah izin nggak sama kita istrinya? Oke. Berarti kalau gitu adil apa enggak? Bunda, kalau keluar rumah harus izin. Suami kalau keluar rumah nggak harus izin. Adil atau tidak? Hah? Oke. Jawabannya adil. Bunda, adil itu bukan sama rata. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ustadz Hilman, kenapa suami kalau keluar rumah tidak harus izin, sedangkan istri kalau keluar rumah harus izin suaminya? Karena seorang suami akan diminta pertanggungjawaban atas istrinya. Istri tidak diminta pertanggungjawaban atas suami. Enggak. Bunda, ya, Bunda bikin salah. Suami tidak menegur Bunda, tidak membimbing Bunda, maka suami akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya jadi suami itu berat. Berat ya sih? Berat tuh. Berat Bunda. Udah mencari nafkah, bener tuh. Belum lagi nanti mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita sebagai istrinya. Mata kena ulah nambah beban ke suami itu. Ini kan wajah-wajah pemberi beban semua ya. Iya benar. Berat Bunda. Jadi suami itu beratnya luar biasa. Makanya wajar suami bebannya berat sehingga Allah berikan apa kepada suami? Ridho kita itu ada di siapa? Di suami. Wajar. Makanya Ustadz Hilman punten mohon maaf. Kenapa sampai hari ini saya masih belum mau naon sih teteh? Poligami cenah ya. Ustadz mah kenapa masih belum mau untuk poligami? Bukan tidak ya, tapi belum ya. Iya bener atuh. Kan ari tidak mah takutnya, iya kan? Ya bener tidak? Ada yang salah dengan kalimat saya? Enggak. Jadi saya mah Bunda, kenapa sampai hari ini belum mau poligami? Satu jawabannya, saya belum tentu siap dan mampu untuk poligami. Satu aja belum tentu bisa mempertanggungjawabkannya. Oh berarti Ustadz kalau yang sudah siap boleh dong poligami. Wallahu alam kebalikan. Tapi kalau Bunda nanya ke saya, Ustadz Hilman mau poligami atau enggak? Saya jawab enggak. Tahun ini mungkin enggak. Enggak ya, saya boleh. Jujur saya enggak. Bunda ya, karena beratnya luar biasa. Makanya jadi suami itu berat, tanggung jawabnya berat, sehingga Bunda harus memastikan bagaimana ridhonya kita itu bisa dapat dari yang namanya suami kita. Sampai kemudian kita akan mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya sahabat ampunan Allah, surganya Allah. Ini tujuan kita. Orang bertakwa secara individu dia tahu apa orientasi hidupnya. Kalau tadi tujuan, kalau sekarang orientasi. Apa orientasi itu? Orientasi itu dasar dia melakukan sesuatu itu apa sih? Jawabannya adalah akhirat. Jadi bagi orang yang bertakwa, yang menjadi landasan ketika dia melangkah dalam kehidupannya semata-mata untuk menyiapkan bekal akhirat. Sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah keutamaan urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan juga urusan dunia. Lihat kalimatnya. Fokus utamanya apa? Akhirat. Dunia hanya penyerta saja. Islam itu tidak melarang kita mencari dunia, tidak. Islam itu memerintahkan kita untuk mencari dunia, tapi jadikan dunia kita
untuk mendapatkan apa? Akhirat kita. Tetap tujuan utamanya adalah akhirat. Sehingga bagi orang yang bertakwa, kalau dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka dia akan merasakan sedih, gelisah luar biasa. Tapi kalau dia kehilangan urusan dunia, maka dia akan biasa aja. Karena itu urusan dunia yang Allah pun perintahkan kepada kita, wala tansa nasibaka, biasa aja dengan urusan dunia. Kalau bunda biasa sholat tahajud, kemudian tadi malam bunda saking nyenyaknya tidur, kemudian kesiangan tidak bisa sholat tahajud, nyesel atau enggak? Orang bertakwa itu akan nyesel luar biasa. Tapi kalau bunda belum merasakan penyesalan itu, berarti bunda belum masuk kategori orang yang bertakwa sesungguhnya. Jadi orang bertakwa itu kalau kehilangan kesempatan akhirat, dia akan menyesal semenyesal-menyesal. Bunda hari ini ada taklim. Kemudian bunda kehilangan kesempatan taklim itu. Padahal bunda pengen banget taklim. Tapi kehilangan kesempatan taklim itu. Menyesal atau tidak? Kalau menyesal, berarti bunda sudah punya kualitas ketakwaan di dalam hati. Bunda ada kelas tahsin. Bunda ikutan kelas tahsin di As-Sakinah. Kemudian bunda harus absen karena satu dan lain hal. Bunda menyesal luar biasa. Ya Rob, saya nggak bisa ikut kelas tahsin ya Rob. Menyesal karena kehilangan kesempatan akhirat. Maka bunda masuk kategori orang yang bertakwa tadi. Sebaliknya, kalau urusan dunia yang hilang, biasa aja. Sekarang saya mau tanya, bunda lebih sering sedih ketika kehilangan akhirat atau kehilangan dunia? Hah? Bunda kesini tadi naik motor. Pulang dari masjid motornya hilang. Sedih atau enggak? Terus gimana kalau udah sedih? Hah? Nah kalau orang bertakwa ketika dia kehilangan urusan dunia, dia akan menganggap biasa aja. Ya sudah, memang harus hilang, ya sudah hilang. Tinggal dia ikhtiar saja untuk mencari kembali. Dia nggak akan frustasi berlebihan, nggak akan kokosehan di tengah jalan, ketabrak ke mobil, nggak akan motor. Udah dari situ dia nggak mau ngaji lagi. Aku mah trauma ngaji teh. Namun leungit motor. Jadi dunia bagi dia kecil. Kecil. Suami, dunia atau akhirat? Jadi kalau dia kehilangan suami, dunia atau akhirat itu? Kalau dia kehilangan suami, jika suaminya hanya sekedar menjadi pendamping di dunia, ya biasa aja. Makanya apa nasihat kata Nabi SAW? Simpanlah duniamu di tanganmu. Jangan menyimpan duniamu di hatimu. Di sini mah nyimpennya siapa? Allah aja. Tapi kalau pernak-pernik dunia, simpannya di mana? Di tangan. Fisik dunia ini. Akan ada, jadi dunia itu sifatnya sementara bunda. Jadi kalau bunda mau membedakan ini dunia atau akhirat, simpel aja. Dunia itu sifatnya sementara, fana. Kalau akhirat, kekal. Jelas? Jadi yang sifatnya sementara itu pasti apa? Dunia. Yang kekal namanya apa? Akhirat. Bunda baca Quran. Dunia atau akhirat? Akhirat. Kenapa kekal? Setiap bacaan Quran kita akan kebawa walaupun nanti kita kembali kepada Allah saat kita wafat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena setiap bacaan Al-Quran kita akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Ta'lim, bunda berangkat ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk bisa mendapatkan surga. Majlis ilmu kekal. Persahabatan kita yang dibangun dalam ketakwaan kekal. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Kata Allah dalam Al-Quran, akan ada satu masa di mana teman dekat, teman setia, teman sekomunitas
teman semajlis taklim nanti akan menjadi musuh ketika hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali persahabatan yang dilandasi dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan yang sifatnya kebaikan itu akan kekal sampai ke akhirat sana. Itu namanya akhirat. Tapi kalau dunia sifatnya hanya sementara. Harta yang kita miliki, dunia atau akhirat? Dunia. Sementara saja. Gimana agar menjadi urusan akhirat? Jadikan dunia kita sebagai wasilah mendapatkan akhirat kita. Suami kita, dunia atau akhirat? Dunia. Bagaimana agar kita tetap bersama dengan suami kita sampai akhirat? Jadikan suami kita, rumah tangga kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan akhirat kita. Jelas kira-kira? Jadi dunia bukan orientasinya, tapi akhirat yang jadi orientasinya. Sekarang Ahilman tanya, Bunda berumah tangga, sudahkah rumah tangga kita menjadi jalan untuk mendapatkan akhirat kita atau tidak? Tetap suami kita, tetap anak-anak kita, tetap cucu kita, lihat keluarga besar kita, sudahkah menjadi keluarga yang bisa mengantarkan kita ke surga atau tidak? Sekarang saya mau tanya, Bunda, kalau mau mendapatkan akhirat dari suami, harus punya suami yang soleh atau punya suami yang tidak soleh? Belum tentu. Bunda, nih perhatikan di sini ya. Kalau Bunda punya rumah tangga, kemudian Bunda punya suami yang soleh, maka ujiannya adalah syukur. Apa ujiannya? Syukur. Tapi kalau Bunda punya suami yang salah, apa ujiannya? Sabar. Dua-duanya berpotensi bisa masuk surga dengan keadaan suami seperti apapun. Makanya kalau Bunda pernah mendengar baiti jannati, apa itu artinya? Rumahku, surgaku. Apa maknanya? Rumah seperti surga gitu. Ayat di dia gitu. Jadi rumahku, surgaku itu maknanya adalah bagaimanapun keadaan rumah kita bisa mengantarkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khadijah itu dijanjikan sebagai perempuan yang masuk surga karena punya suami yang soleh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah menjadi perempuan yang dijanjikan masuk surga karena punya orang tua yang soleh, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bunda harus lihat, ada seorang perempuan bernama Asiyah binti Muzahim dijanjikan masuk surga karena sabar punya suami Fir'aun yang tidak soleh. Di sini ada yang punya suami kayak Fir'aun? Ada? Ada kayak Fir'aun? Baik. Bunda, setidak soleh suami Bunda di rumah, saya yakin tidak seperti Fir'aun. Betul? Paling seperti Korun lah. Tidak. Jadi gimana Ahilman? Saya ingin sampaikan kepada Bunda begini. Bunda, sayang, apapun keadaan rumah tangga kita hari ini, Bunda masih punya potensi untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahilman masih mendapatkan kalimat begini, Ustadz, aku mah udah putus asa lah asup surga teh. Kunaon gitu, atuh kumaha Ustadz suami aku teh soleh. Kumaha carana aku bisa masuk surga? Ayo gitu teh. Terus si ujungna manena lieur sorangan, gelo we ujungna. Padahal dia masih punya potensi bisa masuk surga, tergantung bagaimana dirinya gitu. Makanya kalau Bunda nih punya suami gak bisa baca Quran, Bunda kudu bisa baca Quran. Jelas? Jadi ulah Ustadz ngapain saya udah ikut tahsin ge percuma atuh. Suami aku gak bisa baca Quran, kenaon coba. Nggak mual ngagobrak pingsan maut teh ujungna teh. Tegar Bunda, tegar. Bunda kan yang sudah memilih suami Bunda yang hari ini ada. Bener gak? Nggak usah bilang gini, mun apal kieu mah udah nggak mau nikah sama suami aku teh. Ulah, geus terlanjur. Iya nggak? Terima, jalani. Apa jawabannya? Terima, jalani. Jangan banyak ngeluh, capek. Betul nggak? Ngeluhnya aja udah capek. Gimana capeknya? Ngeluh. Jadi ngeluhnya aja udah capek. Gimana capeknya? Ngeluh. Udah terima, jalani. Makanya Bunda nih,
mulai hari ini setelah kita pasca Ramadan itu, Bunda tahu orientasi hidup Bunda untuk apa? Untuk akhirat Bunda. Maka dari sekarang siapkan bekal terbaik untuk mendapatkan urusan apa? Akhirat. Sok siapkan bekal ti ayeuna. Sok siapkan bekal. Bekal Bunda teh udah banyak atau belum? Ulah sibuk ningali batur, ulah sibuk ngomongkeun batur, ulah sibuk dengan aib batur. Ngeus, sibuk buat diri kita sendiri. Karena nanti kita akan kembali masing-masing. Betul nggak? Bunda maut mah nanti di kuburan sorangan Bunda. Betul? Jadi gimana Ustadz? Jangan terlalu memusingkan apa yang hari ini terjadi dengan diri kita. Siapkan bekal kita untuk akhirat kita nanti. Sok perbaiki diri kita. Perbaiki semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tinggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Agar kemudian kita bisa mendapatkan urusan apa? Akhirat kita. Yang ketiga, tahu tugasnya apa. Jadi orang bertakwa secara individu, dia tahu tujuannya, ridho Allah. Dia tahu orientasinya, akhirat. Dan dia tahu tugasnya apa. Apa tugas kita Bunda? Selama hidup? Ngapain kita itu? Ibadah. Surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita itu adalah ibadah. Ahilman, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang ditunjukkan untuk Allah dengan sesuai aturan Allah. Jadi ibadah tuh banyak Bunda, banyak. Bukan hanya yang sebatas ibadah ritual saja ya. Tapi semua aktivitas kita selama tujuannya Allah, mengikuti aturan Allah itu ibadah. Bunda sholat ibadah atau bukan? Pasti itu ibadah. Saum ibadah atau bukan? Ibadah. Umroh haji ibadah atau bukan? Ibadah. Zakat infak sedekah ibadah atau bukan? Ibadah. Selama niatnya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka itu bernilai apa? Ibadah. Sekarang Bunda dagang, ibadah atau bukan? Ibadah. Selama dengan berdagang itu Bunda, dagangnya punya tujuan yang mulia. Apa tujuannya? Ingin memberikan nafkah bagi keluarga, menambah penghasilan bagi suami. Gitu. Dan Bunda tidak melanggar aturan Allah. Nggak nipu, nggak zolim, nggak ambil harta riba. Kemudian Bunda nggak jual sesuatu yang buruk-buruk. Bunda nggak ngurangin timbangan. Bunda nggak ngurangin kualitas barang, maka itu menjadi ibadah. Jadi ibadah itu semua perkataan perbuatan yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah, itu namanya apa? Ibadah. Dan boleh jadi lebih banyak ibadah yang non ritual dibanding ibadah yang ritual. Betul apa enggak? Bunda masak ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi kemun keur masak, Bunda ngadumel, ngomong tepara ruku, kesal sama suami, jadi ibadah atau hente? Hilang ibadahnya. Jelas? Jadi ibadah itu semua perbuatan kita yang ditujukan untuk Allah. Untuk mengejar ridhonya Allah. Karena tahu tugas Bunda adalah ibadah kepada Allah. Sok Ahilman tanya, punten, ngepel tugas suami atau istri? Suami. Tugas siapa? Suami. Nyuci baju tugas suami atau istri? Suami. Nyuci piring tugas suami atau istri? Suami. Ya, masak tugas suami atau istri? Suami. Oke. Jadi semua tugas rumah tangga tugas siapa? Suami. Tugas istri apa? Baik. Tugas suami itu adalah qanitatun hafidhatun bima hafidhallah. Tugas istri itu adalah tunduk patuh kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh ngepel, kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh nyuci piring, kalau suami nyuruh nyapu, berarti jelas. Berarti selama ini Bunda menjalankan tugas di rumah tangga bukan tugas Bunda, tapi tugas Bunda dalam rangka patuh kepada suami sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas gak kira-kira? Jadi ulah ngadumel.
Ya, nyeseh. Akhirnya mah ayam mesin cuci kan. Jangan pas lagi nyuci baju itu jangan kesel. Kan bunda kadang-kadang suka keselnya. Suami gaji 1 juta, merek ya. Pahalanya hilang bunda, hilang pahalanya. Kalau suami minta sesuatu kepada bunda, selama bunda mampu, bunda berikan. Ya, pintu surga itu bunda. Mah, temenin ayah yuk. Ayah, tanggal sabaraha ieu teh? Ayah mah jatahna awal bulan. Tanggal 1 sampai 5, punten. 5 kaluhur mah punten we. Digembok. Gak boleh bunda. Ibadah. Bunda, jadikan setiap hari kita apa? Ibadah. Ibadah. Kamu suami istri mah, ibadahnya teh every minute. Setiap detik. Bunda, jadi rumah tangga itu ibadah yang paling lama, ibadah yang paling panjang. Betul atau tidak? Bunda menatap suami dengan penuh kecintaan. Itu ibadah. Ibadah. Makanya bunda kalau lagi ada suami di rumah, liatin. Ya, bunda melayani suami ibadah. Jadi semua ibadah. Bahkan bagi perempuan mah ya Allah, masuk surga teh masya Allahnya. Sampai kata Nabi diberikan satu kabar gembira bagi kita wahai para istri. Apa kata Nabi? Barang siapa seorang istri atau seorang perempuan lah, sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, taat tunduk patuh kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, maka silahkan perempuan itu masuk surga dari pintu manapun. Coba, bunda mah gampang. Sholat waktu, puasa Ramadan, tunduk taat patuh kepada suami, jaga kehormatan suami dan kehormatan dirinya, masuk surga dari pintu manapun. Gampang tuh, gampang diucapkan. Memang hese diamalkan. Ya, Ustad, nya gampang diucapkan, hese diamalkan. Wajar pahalana naon? Surga. Lamun gampang mah pahalana kipas angin, rice cooker, payung, betul nggak? Makanya susah. Terus gimana tuh Ustad? Sok belajar. Sok ku bunda di list aja yang tadi coba. Sholat, coba. Bunda aman gak sholatnya hari ini? Insyaallah. Puasa Ramadan? Insyaallah. Taat pada suami? Hah? Sok insyaallah. Gak apa-apa, tanya gak apa-apa. Di list. Apa aja? Kira-kira apa yang suami minta ke kita belum kita turutin sampai hari ini? Cicing di imah. Cek suami teh. Cicing we di imah. Aduh, ini agak berat Ustadz. Oke, gak apa-apa, checklist. Gak apa-apa, ayah, mama gak apa-apa gak keluar rumah. Tapi tiap bulan 50 juta aman? Aman tuh? Mama gak apa-apa gak keluar rumah. Tapi ayah ajarin mama tahsin Quran. Itu. Cek si ayah teh, lamun ayah nu ngajar sesat mah. Gitu bisa ngajar. Checklist ke bunda. Naon deui? Misalnya suami bunda minta bunda masak. Udah belum masak? Dah. Nyuruh ke kita agar badannya tetap proporsional. Berarti penampilan tetap oke. Wajah harus seperti 17 tahun. Harus banyak lah. Bunda bilang, oke, kalau mamah begini berarti bapaknya kudu 6 pack. Atau menyesuaikan. Ya. Jadi
Jadi sok bunda teh diperhatikan. Termasuk ini yang terakhir nih. Kalau ini mah insya Allah lah. Yang terakhir nih. Bagaimana menjaga kehormatan. Bunda mohon maaf ya. Ternyata kita itu masih banyak para istri yang tidak bisa menjaga lisannya di depan suaminya. Hati-hati. Jadi bunda harus belajar bersyukur menerima. Bukankah bunda pernah mendengar satu hadis? Begitu banyak perempuan yang ditempatkan di api neraka karena apa? Karena mereka kurang berterima kasih, kurang menerima kepada siapa? Suaminya. Dan yang paling luar biasa, seringkali banyak para istri yang menghilangkan kebaikan suami. Betul apa enggak? Ustadz, dah aku mah selama nikah 20 tahun, asalkan pernah jalan-jalan. Paling jauh ke Taman Topi. Batur mah ke Taman Safari, Ustaz. Paling bantar-bantar ke Taman Coret-coret paling. Bunda, jangan menghilangkan kebaikan. Eta kalimat, aku mah selama nikah 20 tahun asa can diajak jalan-jalan. Ya Rob, ari eta meuli baso ka pasar. Jalan-jalan bukan? Jalan-jalan. Nongkrong di taman heulang. Jalan-jalan bukan? Jalan-jalan ke Taman Topi nongkrong meuli jagong bakar. Jalan-jalan ke Taman Coret-coret tah. Popotoan hungkul meuli mah henteu. Da teu boga duit teh. Eta jalan-jalan atau bukan? Jangan menghilangkan kebaikan suami. Hati-hati bunda. Saya paling gak suka kalau ada ibu-ibu yang curhat ke saya. Rata-rata gitu curhatnya. Ustadz, aku mah selama nikah gak pernah bahagia. Hari malam pertama bahagia ente. Mending ngahilangkeun eta teh ka suami. Jangan begitu atuh kalimatnya. Mungkin begini kalimatnya, Ustadz, saya itu sekarang sedang tidak bahagia. Iya enggak? Tapi kalau diumumkan semua, Ustadz, saya mah selama nikah sama suami asa belum pernah mendapatkan kebahagiaan. Aku teh udah lama pengen curhat ke Ustadz teh. Coba kalau suami aku kayak Ustadz ya. Wah, jadi panjang coba. Dari curhat ka dia jadi kaditu coba. Matak Ustadz mah bunda, aduh punten pisannya. Kalau udah ada yang curhat dan curhatnya langsung menjelekkan suami, pohon maaf. Ustadz mah langsung skip dah. Skip. Punten, mangga keluar. Kumaha gitu? Kalau ada masalah di rumah tangga kita, jangan nyalahin pasangan kita. Nyalahin siapa? Suami kita. Jangan nyalahin kita, jangan nyalahin pasangan kita, nyalahin siapa? Kita. Jadi bunda tuh kalau pas cerita gini kira-kira kalimatnya, Ustadz, mungkin saya tuh punya masalah karena banyak dosa saya ya. Itu lebih enak tuh. Tah atau gitu mikir, adik itu banyak kan lebih enak ke saya. Kita mah kadang-kadang suka ngebalikin ke suami kita, ngebalikin ke pasangan kita. Coba lisan, belajar. Termasuk juga ini pesan bagi para suami. Para suami juga harus pandai menata hati, menata kata di depan istri kita kan. Istri itu kalau sedang bicara cukup satu, diam, dengarkan. Itu aja. Jadi kalau kita datang ke kondangan nih sama istri kita kan suka ditoel-toelnya. Oke, di kondangan jaga matanya. Kita jaga mata. Cek suami teh, nyama insya Allah. Emang kenapa sih mama cek gitu wae sama bapak teh? Pak ingat, di kondangan teh gelis-gelis cantik-cantik. Ingat, mama paling cantik. Suami nggak usah ngomong harusnya mah, iya aja. Baik mah, iya mah, gitu. Kalau ngomong, mah, emang kunaon sih? Kan gitu kan? Emang kunaon sih? Menicurigaan banget ke papa teh. Bapak ingat, sejarah membuktikan. Ternyata si bapak pernah punya masa lalu teh gitu. Yang pernah membuat sesuatu yang tidak baik di hati istrinya. Udah pak, gak usah banyak ngomong. Kalau istri bicara langsung aja. Baik, sami'na wa ata'na. Diam aja. Diam. Makin banyak ngomong, aduh, makin keluar banyak kesalahan yang lain. Emang kunaon sih mah? Bapak,
Ingat sejarah membuktikan. Bapak teh setiap pulang dari kondangan pasti aya nomor WhatsApp anyar wae. Terus selama kondangan tah moal nyaman. Pak atuh dah. Bapak mah gak pernah dengerin mama sekali-kali mah atuh Pak. Mama teh sedih. Ya udah atuh Bapak kudu kumaha ayeuna. Udah pokokna mah turunkeun mama di hareup. Aduh eta. Kalau suami sudah mendapatkan kata-kata dari istri, turunkan mama di depan. Dieur eta teh. Direm kumaha? Digas ngomong wae kan gitu. Set, direm akhirnya. Set. Ya mah turun. Kamu tega ya sama kamu. Tita turun. Tega. Ya udah atuh aku teh kudu kumaha. Kamu yang keluar. Keluar suami teh. Kamu tega ya aku suruh nyupir sendiri gitu bawa mobil kamu. Liur. Jalan. Magang perut istrinya teh. Kenapa mah perutnya? Nanya, atuh lihat mama kumaha wajahnya. Oh ya udah. Mama lapar ya. Ulah nanya. Ya, sudah. Nanya apa sih kan? Ya udah, mama mau makan apa, ya kan? Apa jawaban istri biasanya? Bunda, kalau dapat jawaban terserah, tahu nggak? Seperti membunuh hati suami. Liur eta. Mama mau makan apa tuh mama? Mama mau makan apa mama teh? Terserah. Ya sudah. Ngomong terus. Sampai di depan rumah. Istrinya pernah ngomong gini, Pak, di sana tuh ada lele yang enak banget. Tapi suaminya tuh nggak ngerti teh gitu. Dah, lurus we terus. Sampai rumah, matiin mesin mobil, masuk rumah ke dapur masak mie sorangan. Ditanya ke suami, mama kok masak mie? Banjur sorangan. Aduh, ya Allah, ya Robana, ya Karim. Jadi bunda ya. Panjang coba, dari awal kondangan, di kondangan gak jadi ke kondangan, karena berantem, di jalan juga mau diturunkan juga gak jadi, pengen makan terserah, sampai rumah masak mie terjadi, diguyurkan ke orang. Tuh kan, kalau yang ngerasa mah ketawa, udah pasti ada yang begitu. Jadi bunda memang ya, jadi istri soleha itu gampang diucapkan tapi berat dilakukan. Makanya lihat dong tagline As-Sakinah. Terlahir sebagai wanita itu takdir, namun menjadi soleha itu pilihan. Maka yuk gabung di As-Sakinah Muslimah. Ini promesi jadinya. Gitu. Ya Allah bunda. Sok bunda. Sekarang tanggal 14 Syawal kita harus menjadi pribadi yang bertakwa secara individu. Tapi bukan hanya individunya, ya. Tapi juga harus takwa secara sosial. Secara apa? Sosial. Jadi individu tuh kita belajar hidup makin dekat ke Allah, makin taat ke Allah. Jadi bunda, kalau sedang ada masalah dalam urusan dunia kita, ingat Allah aja. Ingat dunia kita pasti akan selesai. Seberat apapun masalah bunda, jangan menjadi orang yang seakan-akan paling banyak masalahnya. Biasa aja. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, jomblo pasti menikah, gitu aja, tenang. Ya, ombak pasti ada surutnya, ya enggak? Jadi enggak usah kemudian, Ustaz, aku mah hidup teh udah enggak semangat. Tinggal ngantosan maut teh abi mah Ustaz. Ayo mulai. Bunda yang hari ini hidupnya dihabiskan dengan air mata, hapus air matanya, buka hatinya, melangkah lebih baik. Ingat bunda, hidup bunda itu jangan hanya dihabiskan dengan kesedihan dan kegelisahan. Ya, jangan menghadirkan kegelisahan dengan terlalu khawatir terhadap masa depan kita. Jangan juga mengungkit kesedihan terhadap sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kita. Terlalu bodoh kalau seperti itu kita itu. Jalani hari ini, tarik nafas yang dalam, katakan Alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jelas? Berkali-kali Ustadz sampaikan, bunda,
Allah itu begitu banyak ngasih nikmat sama kita. Ya, tidak kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang diri kita saja. Allah mah sempurna, Allah mah luar biasa. Ustadz Hilman, apakah Allah luar biasa? Ya, jelas. Siapa yang kurang? Diri kita aja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih uji kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Jadi yang kurang itu siapa? Kita. Kalau bunda tidak bahagia, berarti bunda kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang ridho. Ujungnya kurang ajar. Dan kalau bunda melihat nikmat Allah dengan sempurna, pasti akan bahagia. Kalau bunda hari ini disakiti oleh suami, ingat, ada kebahagiaan yang bunda akan dapatkan. Apa itu? Boleh jadi dari anak-anak bunda. Dan Allah mah begitu bunda. Ada satu kesedihan kita pada bab A, Allah berikan kebahagiaan pada bab B. Gitu. Jadi ulah ngarasa hirup orang teh sedih selamanya. Allah tuh inginkan kita menjadi hambanya yang bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berarti kalau yang memilih bahagia itu kita atau Allah? Allah memilih kita bahagia, kita yang memilih kita juga bahagia. Bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan harta, belum tentu yang hartanya banyak bahagia. Betul nggak? Banyak yang hartanya melimpah, nggak bahagia. Ada orang yang mencari bahagia dengan pangkat jabatan tinggi, belum tentu bahagia. Betul? Ada orang yang bahagia dengan punya rumah yang luas, belum tentu. Ada orang yang rumahnya luas, tapi seakan-akan sempit rumahnya. Ada orang yang mengejar bahagia dengan mobil yang bagus, belum tentu. Mobil yang bagus belum tentu bahagia, malah kemudian jadi malah sengsara buat dirinya. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bunda bisa menciptakan bahagia sesuai dengan kriteria bunda masing-masing. Bahasa lainnya, jangan membandingkan kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan kita. Karena masing-masing punya indikator kebahagiaan yang berbeda-beda. Jangan menggunakan ukuran sepatu orang lain untuk kaki kita. Karena masing-masing kaki punya ukuran sepatu masing-masing. Nggak bisa. Bunda sekarang ukuran kakinya 42. Makai yang 45. Apa yang terjadi? Oblag. Tengenahan. Kegedean. Bunda 42. Pakai yang 41. Apa yang terjadi? Kesempitan, kekecilan. Masing-masing punya bahagia. Maka bahagiakan hidup kita. Terlalu sayang, hidup ini dihabiskan dengan air mata terhadap sesuatu yang tidak usah kita sedihkan selama ini. Ustadz gak mau ada jamaah as-sakinah, murung, galau, gelisah. Bahagia. Apa kabar bunda? Alhamdulillah. Luar biasa. Tenang di hati Allah. Itu dong. Imaulah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, biasa. Teh sering bunda. Ustadz kalau kajian teh gak sinkron antara wajah dan ucapan teh. Apa kabar? Nanya wae lah usah yang seliur kali ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Ustadz mau tanya, hari ini banyak gak nikmat yang kita dapatkan? Nikmat apa coba? Sehat. Nikmat apa lagi? Gak usah jauh-jauh, hidup. Bunda masih hidup ayeuna teh. Betul apa enggak? Bunda dikasih hidup, bahagia atau tidak? Nikmat atau bukan? Nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat melihat. Allahu Akbar. Bunda pas tadi bangun, di samping masih ngelihat suami. Di kamar kita, nikmat. Untung tidak melihat suami di kamar pembantu kita. Mana suami? Masuk kamar pembantu. Jadi gimana? Nikmat atau bukan? Nikmat. Bunda bangun tidur masih menemukan suami di samping kita, itu nikmat. Untung tidak di samping kamarnya,
Sawe membantu. Bunda punya anak, masih manggil bunda, mau kemana? Dede ikut atuh kan gitu ya. Ulah piluan mana emang geus diimah. Bunda masih punya anak, manggil kita ayah, manggil kita bunda, itu bahagia. Bunda masih punya anak, coret-coret tembok. Ulah coret-coret ari maneh. Mahal, cet teh. Bunda kalau ada anak-anak lagi coret-coret ya, biarin aja. Da moal salilana coret-coret meureunnan. Bener enggak? Enggak akan mungkin sampai 50 tahun coret-coret didinya meureunnan. Dikit-dikit jangan dimarahin. Kalau anak-anak sedang coret-coret, biarin aja. Dia sedang mengeksplor kreativitasnya. Dan gak akan sampai 50 tahun atau coret-coret tembok era baru nangis kolot ge. Adik kakak berantem, ada nggak? Jadi anak kita nih adik kakak rebutan mainan, jangan dipisahin, biarin aja. Udah mau lebih kali 50 tahun berantem mainan berenang, paling sajam ge beres, ya nggak? Kadang-kadang kita mah anak kita lagi pada main kan ya istilahnya, stres ke orang teh. Mama mah stres, punya anak sama kayak kamu teh. Ibu mah ngese, dia main biarin, ibu biasa aja. Dia yang kakaknya ngelapor, mama tuh dede ngambil mainan aku. Ibu jangan kemudian bilang, dede kasih ke kakak. Oh jangan. Atau sebaliknya, dede tuh kakak manggil mainan aku. Jangan misahin mereka, biarin. Saya pernah mendapatkan analisa bunda. Jadi kalau adik kakak sering berantem ketika kecil, maksudnya berantem mainan gitu ya. Maka ketika besar dia makin akrab. Karena sejak kecil dia sedang membangun chemistry di antara keduanya. Saya nih sama kakak saya yang atas itu sering berantem waktu kecil. Hari ini menjadi orang yang paling dekat dengan saya. Ternyata kalau ada anak kita, adik kakak lagi berantem, ya udah berarti dia sedang membangun chemistry di antara keduanya. Kecuali berantemnya udah pada gede, rebutan warisan, ulah. Eta mah lain chemistry eta mah. Udah berantem, adik kakak, biarin aja lagi berbuat chemistry lain. Kalau lagi kecil lagi membangun chemistry. Jadi bunda ini penting ya, ini penting. Nah yang kedua sosial. Sosial itu adalah bagaimana setelah Ramadan kita berpuasa, kemudian kita menjadi orang yang tak takut. Termasuk di sini bunda nanti ya ada amalan-amalan yang tidak boleh bunda tinggalkan ketika bulan Syawal. Contoh puasa sunnah di bulan Syawal, ya. Ada puasa 6 hari. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Ada yang nanya, Ustadz, kodok dulu atau Syawal dulu? Eta tiba heula pertanyaan eta we terus. Tiba heula. Setiap Syawal aya we eta pertanyaan. Masya Allah. Bunda, memang ada berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan kodok dulu karena ini adalah hutang kewajiban, silakan. Ada yang Syawal dulu karena waktu tas, silakan. Yang salah yang mana? Ta eta nu nanya teu puasa. Ujungnya pertanyaan geus asup bulan Julqa'dah. Ustaz aku mau tanya, kodok dulu atau Syawal dulu? Julqa'dah Bu, geus lewat. Keul Ustaz mah kadang-kadang nu kitu teh. Kalau nanya ya, bahkan ya Ustaz dapat dari Kiai Lutfi yang biasa kajian hadis bareng Ustaz di Serambi Islami. Jadi kita itu boleh meniatkan kodo dengan Syawal sekaligus. Jadi dapat kodonya, dapat Syawalnya. Kok bisa Ustaz? Karena perkara wajib dengan perkara sunnah boleh disatukan. Kata Kiai Lutfi. Saya juga baru dapat kabarnya kemarin. Jadi tidak usah ada lagi yang diperdebatkan ti ayeuna mah. Kita mah habis berdebat tapi teu puasa-puasa. Nastar we tiap hari. 7 hari pertama Syawal, Ustadz, opor belum habis. Tamu masih banyak. Hampers juga masih banyak, Ustadz. Jadi belum puasa, lanjut deh. Hari ke-10 kedua mulai, kan padahal banyak tuh. Hari ini luar biasa tuh. Ayamul bid juga dapat, puasa sunnah Syawal juga dapat. Tapi kadang-kadang ayawe alasan teh, Ustadz lagi pada sibuk halal bihalal. Jadi ayawe godaan bau teh puasa teh. 10 hari ketiga, keburu halangan deui, head lagi terjadi puasa. Nanya sih kan puasa henteu. Bahaya. Jadi bunda pastikan ya,
Jangan sampai lupa tuh puasa sunnah Syawal. Nah, yang kedua ini ketakwaan secara sosial, Bunda. Bagaimana caranya? Ternyata Bunda, takwa itu ada 4 huruf katanya. Ya kan? Huruf ta, huruf qaf, huruf wawu, huruf ya. Nah, masing-masing hurufnya ini memiliki makna yang sekaligus harus menjadi perilaku kita agar kita mendapatkan gelar tatakun dalam kehidupan. Huruf yang pertama ta. Apa itu ta? Tawadu. Orang yang bertakwa itu secara sosial hidupnya makin tawadu. Apa itu tawadu? Rendah. Apa rendah hati teh? Tidak sombong. Apa tidak sombong? Rendah hati. Bolak-balik we didinya. Ya. Jadi rendah hati itu adalah dia sadar diri, dia paham betul bahwa apa yang dimilikinya saat ini hanyalah titipan dari Allah. Sehingga tidak menjadikan dia sombong atau ujub. Tidak sombong atau ujub. Apa itu sombong? Sombong itu artinya batalul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran, membenci manusia. Nah, itu sombong. Apa itu ujub? Ujub itu membanggakan diri. Bicaranya seolah-olah semua karena dia. Hebatnya dia, kerennya dia. Padahal bukan karena dia. Semuanya dari siapa? Allah. Hati-hati Bunda dengan sifat sombong ini. Karena sombong ini adalah perkara yang akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Baju sombong itu hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita ini nggak boleh sombong. Jangan besar kepala, nanti tercukup helm. Ya, jangan besar kepala. Mulai hari ini belajarlah makin tawadu, rendah hati. Ahilman, gimana caranya agar kita bisa rendah hati? Caranya sadar diri. Kalau kita nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. La haula wa la quwata illa billah. Gimana caranya agar sadar diri? Ingat mati. Kalau kita semua pasti akan mati. Rendah hati, sadar diri, ingat mati. Itu dibolak-balik pasti ketemu. Kalau Bunda mau rendah hati, sadar diri. Kalau Bunda mau sadar diri, ingat mati. Kalau Bunda ingat mati, pasti rendah hati. Kalau Bunda rendah hati, pasti sadar diri. Kalau ada yang muji Bunda, jangan kemudian Bunda dipermainkan dengan pujian itu. Ya Allah, Bunda, ini cantik banget. Apa jawabannya? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Bunda, cantik banget. Tuh nyanyi tuh pasti. Dia make up aku mah mahal kali. Itu si gamane. Semua balikin ke Allah. Bunda punya anak soleh. Punya anak berprestasi. Ini semua izin siapa? Gak boleh bilang. Nya atuh anak orang mah pinter. Da kumaha mamahna. Lamun pinter kumaha mamahna. Lamun bodoh. Ustad, da anak aku mah aduh bodoh pisan di sekolah teh. Kunaon gitu? Nggak tahu sih karena mah gara-gara bapana. Dah baheula bapana di sekolah teh bodoh pisan. Boleh bener. Jadi orang yang rendah hati mah ngelihatnya ke kita. Kalau dia bicara, bicaranya bukan membesarkan dirinya, tapi membesarkan siapa? Allah. Bunda, tipis-tipis ujub teh. Siganu bukan ujub padahal ujub. Ustadz, alhamdulillah Bunda mah memang sih tidak belum soleha banget Ustadz. Tapi insya Allah setiap malam gak pernah lewat tahajud Ustadznya. Ya Ustadz. Eta teh tipisnya, siga bukan ujub padahal dia sedang menceritakan dirinya. Bunda pernah gak ada yang menemukan begini kalau nanya, Ustadz mau tanya terkait dengan jam ketika sholat tahajud. Yang paling utama tuh jam berapa ya Ustadz? Karena Bunda masih bukan sombong ya. Paling jam 2:30 subuh bangun teh. Kira-kira boleh atau enggak?
Eta kalimat pertanyaan ya, tapi ada bumbu-bumbu menceritakan dia bangun 2:30. Tipis-tipis. Terus gimana bagusnya Ustadz? Udah we langsung atuh pertanyaannya. Ustadz, jam terbaik tahajudnya jam berapa? Cukup. Gak usah pakai embel-embel. Ustadz, apa hukumnya ngegibah? Cukup. Gak usah ditambahin bumbu yang lain. Ustadz, aku mah punya teman ya Ustadz. Jadi teman aku teh namanya Bu Ida ya. Nah Bu Ida teh Ustadznya lamun masak tehnya sok asep nate nyampe ke rumah saya. Kira-kira itu teh termasuk perkara yang diharamkan tidak Ustadz? Saya bukan gibah ya Ustadz. Eta teh gibah. Ngomongkan Ci Ida eta teh. Jelas kira-kira? Hati-hati dengan sifat apa? Ujub atau sombong. Orang yang bertakwa sifatnya tawadu. Huruf qaf. Qaf itu apa? Qanaah. Apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup dalam urusan dunia. Bukan merasa cukup dalam urusan akhirat ya, bukan. Kalau urusan akhirat gak boleh merasa cukup, harus merasa kurang. Tapi kalau urusan dunia harus merasa cukup. Bun, ngaji yuk. Aku mah qanaah Ustadz. Cukup ilmu yang aku dapatkan selama ini. Itu gak boleh. Qanaah dalam urusan dunia. Ya, Bunda punya mobil yang hari ini ada, terima itu. Punya suami yang hari ini ada, terima itu. Qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Huruf yang ketiga, wau. Apa itu wau? Waro. Apa itu waro? Waro itu sifat kehati-hatian. Orang bertakwa itu hati-hati Bunda. Hati-hati sekali. Kalau dia mau bicara, bicaranya hati-hati. Kalau dia mau update status, dibuat feed Instagram, hati-hati. Ahilman apa yang perlu jadi indikatornya? Hati-hati. 1, ini benar tidak ya? 2, ini bermanfaat tidak ya? 3, kira-kira ada orang yang sakit hati enggak ya dengan apa yang saya posting ini? Lisannya terjaga. Dia enggak mau berkata-kata sesuatu yang buruk, takut menyinggung orang lain. Qul khairan au liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Ketika dia makan, dia hati-hati. Ini halal enggak ya? Ketika dia masuk restoran, ini halal enggak ya? Jadi semua yang dia lakukan, yang dia katakan, waro, hati-hati. Sampai yang terakhir huruf ya, apa itu ya? Yakin. Orang bertakwa itu hidupnya makin yakin. Yakin sama siapa? Yakin sama Allah. Sehingga dia punya sifat. Apa sifatnya? 1, peduli sama orang. Rajin berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang bertakwa itu gemar berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dia tidak akan takut kehabisan hartanya karena infak sedekah, karena dia yakin kepada siapa? Allah. Dia tidak akan capek dalam beramal karena dia yakin setiap amalnya akan dibalas oleh Allah. Yakin. Kemudian wal kadhiminal ghaid. Dia pandai menahan marah. Enggak sering marah-marah. Tersinggung sedikit, biasa aja. Diomongin, biasa aja. Disakitin hatinya, biasa aja. Dia pandai menahan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Ayo Bunda, siapa di antara kita yang masih sering marah-marah, belajarlah untuk menahan marah. Sifat yang sering marah itulah sifat yang akan mengantarkan keburukan dalam hidup kita. Penyakit itu datang karena sifat marah kita. Segala bentuk keburukan dalam hidup kita karena marah kita. Maka belajar menahan marah. Sampai yang terakhir, wal'afina anin nas. Orang yang bertakwa, dia mampu memaafkan orang lain. Masya Allah. Dah, simpel Bunda. Hidup ini ada di situ. Kalau Bunda sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, berhasil dengan ibadah Ramadan yang ditunaikan selama ini, maka insya Allah Bunda bisa kembali kepada
kesucian. Minal aidin wal faizin. Takwa. Allah inginkan kita menjadi orang bertakwa. Takwa secara individu, takwa secara sosial. Secara individu dia makin tahu tujuan hidupnya untuk dapetin apa? Ridho Allah. Orientasinya apa? Akhirat. Tugas hidupnya ngapain? Ibadah. Secara sosial dia makin apa? Makin baik dalam kehidupannya. Sehingga dia punya 4 sikap yang kemudian tersimpulkan dari huruf-huruf dalam kalimat takwa dalam bahasa Arab. Taknya apa? Tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Tidak sombong, tidak ujub. Karena tidak ada yang harus dia sombongkan dalam hidup. Sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Huruf yang kedua apa? Qaf. Apa maknanya? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dalam urusan apa? Urusan dunia, ya. Tidak akan silau dengan apa yang orang lain miliki. Nggak akan silau. Bunda nggak akan lihat ke atas urusan harta dunia, nggak akan lihat ke bawah juga. Jalani apa yang ada. Karena itu kebahagiaan yang paling hakiki dalam kehidupan kita. Cukup. Bahagia bunda. Jangan minta dilebihkan, minta dicukupkan saja. Ya. Punya rumah, coba pilih, mau yang luas atau yang lunas? Bukan dong, luas dan lunas pasti ya. Cukup, ya nggak usah gede-gede lah. Cukup buat anak 5, ya nggak? Kamarnya 5, ya cukup. Punya mobil 5, cukup. Ya. Coba bunda pengen punya mobil yang kayak gimana? Yang bagus atau yang pas? Yang pas bisa dipakai mobilnya. Bagus tapi nggak ada bannya, nggak bisa. Bagus remnya belum, tabrakan, udah. Punya suami minta yang cukup. Minta yang cukup. Bunda jangan minta suami yang ganteng. Yang ganteng teh banyak menyakiti hati. Betul tidak? Bunda punya suami kayak Ustadz Hilman, capek. Saya nggak ganteng berarti ya. Sok Ustadz mau tanya, bunda pengen nggak punya suami kayak Ahilman? Enggak, jangan. Saya nggak mau masalahnya gitu ya. Jangan. Cari yang pas-pas aja. Pas ditinggalin, nggak bikin deg-degan. Ya nggak? Ada nggak bunda yang punya suami ganteng deg-degan? Ayah, aduh, takut diambil orang. Ada. Pas aja. Ya, tapi pas juga nggak jelek-jelek amat. Biar dibawa kondangan nggak malu-maluin. Ya kan? Dilihat menyenangkan, ditinggal nggak bikin resah, ya kan? Malah bisa disedekahkan ke batur. Sok we, simpel. Jadi hidup mah pas we, ya. Huruf wau apa artinya? Waro. Apa itu waro? Hati-hati. Orang bertakwa makin hati-hati, ya. Kata-katanya hati-hati, perilakunya hati-hati. Huruf yang terakhir apa? Ya. Apa itu ya? Yakin. Orang bertakwa itu ya yakin. Tidak boleh lagi ada yang putus asa. Gak boleh ada yang pesimis. Gak boleh. Kalau bunda, ingat ya. Kalau bunda hari ini masih diberikan usia oleh Allah. Berarti bunda masih disiapkan rezeki oleh Allah. Karena masih banyak di antara kita yang gelisah dengan rezeki. Ustadz engke kumaha. Lain engke kumaha. Kumaha engke we. Lain kumaha engke kumaha dibalik-balik lieur ujungna. Kumaha Allah we. Dan kita mah punya Allah. Betul nggak? Maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahin ke siapa? Ke Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita mah cuman ikhtiar. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah. Syukuri apa yang ada, kan begitu. Kan aya laguna meureunnan. Apal ibu ge. Kumaha laguna teh? Gitu pokok namanya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah apa tuh? Ini lagi apa coba? Tongkowi apa? Udah bunda, syukuri apa yang ada. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Karena kita nggak pernah tahu apa yang pernah diambil darinya. Jangan gelisah juga dengan hidup kita saat ini.
Karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita. Sok, mulai hari ini jangan lupa bahagia. Ya, bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Siapa yang menciptakannya? Kita sendiri, tentunya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jelas kira-kira? Insya Allah 11 bulan ke depan sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan, kita harus menjadi pribadi yang bertakwa ini. Secara individu makin taat ke Allah, secara sosial makin baik kepada sesama manusia. Ya, kita akan mati semuanya. Kita akan wafat. Apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa adalah bekal kebaikan kita selama di dunia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapkan infak terbaik. Sebelum doa kita berinfak. Insya Allah infak kita di bulan Syawal dalam keadaan taklim menjadi infak yang akan menguatkan doa-doa kita dan mengangkat derajat kehidupan kita. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih kencang solawatnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang berinfak, infak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak kita mengangkat derajat kehidupan kita, ingkat kita menghilangkan musibah cobaan dalam kehidupan kita, dan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Auzubillahi. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. Berdoa yang khusyuk. Seandainya bisa menangis, menangislah. Karena air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Air mata yang menangis karena bertobat atas semua dosa yang pernah dia lakukan. Adalah air mata yang akan membuat dirinya diharamkan masuk ke dalam api neraka. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Sami', ya Basir. Duhai Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan setiap isi hati kami. Ya Allah, ya Wasi'. Duhai Allah yang maha melapangkan hati kami. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan kami. Ya Allah, hari ini Engkau kembali kumpulkan kami. Hari ini Engkau kembali pertemukan kami. Hari ini Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Sehingga kami bisa kembali bertemu, berkumpul di Masjid As-Sofia ini, ya Rabb. Kami mohon kepadamu, tatap kami semua, ya Allah, dengan rahmat-Mu. Lihat kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ridhoi pertemuan kami pagi ini, ya Rabb. Menjadi majlis ilmu yang semakin mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan, ya Allah. Menjadi ilmu yang bisa mendekatkan kami, agar kami semakin taat kepadamu, ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, hanya Engkau yang menjadikan kami semua bisa bertemu hari ini. Kalau bukan karena nikmat-Mu, kalau bukan karena karunia-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kalau bukan karena inayah-Mu, belum tentu kami bisa bertemu di masjid ini, ya Rabbal Alamin. Sungguh pertemuan ini karena-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun, perkenankan Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Jangan Kau jauhkan kami semua, ya Rabb, kecuali Engkau gugurkan semua aib maksiat yang pernah kami lakukan, ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah, ya Rabb, ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, ya Rabb. Dosa mata dari pernah melihat yang haram. Dosa lisan sering berbohong, sering berdusta, ingkar janji, pernah menghina orang, sering merendahkan orang lain, sering gibah. Tangan pernah mengambil yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram. Perut pernah makan minum yang haram. Mungkin di antara kami ada yang pernah berzina, ya Rabb, ampun, ya Allah. Kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Mungkin ketika kami kemarin Ramadan, belum sempurna ibadah saum kami. Ketika Ramadan kemarin, belum sempurna tilawatil Quran kami. Ketika Ramadan kemarin, belum sempurna infak sedekah kami. Ketika Ramadan kemarin, belum sempurna qiyamul lail kami. Ketika Ramadan kemarin, belum sempurna kami menjaga hati kami.
menjaga lisan kami, perut kami berpuasa, kerongkongan kami dahaga dari haus, tapi lisan kami masih sering mengomongin orang lain, membicarakan orang lain, ngegibah. Ya Rabb, ampun ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari bulan Ramadan ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah atas semua dosa yang pernah kami lakukan. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menyinggung perasaan orang tua kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah mengecewakan hati orang tua kami, pernah meneteskan air mata di wajah orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Begitupun salah kami kepada suami kami, kepada pasangan kami. Ampuni kami ya Allah, jika belum bisa menjadi istri yang solehah ya Allah. Sering membangkang, sering melawan, sering menolak, sering mengabaikan, bahkan mungkin sering meninggalkan suami kami ya Allah. Jangan golongkan kami menjadi istri yang durhaka ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas semua kesalahan kami. Begitupun kami ya Allah saat menjadi orang tua. Mungkin kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik bagi anak-anak kami. Berapa kali kami marah kepada anak-anak kami. Berapa kali hati ini kesal kepada anak-anak kami. Berapa kali kami murka kepada anak kami. Kami belum bisa menjadi ibu yang baik ya Rabb. Mungkin belum bisa mengajarkan anak-anak kami kebaikan. Belum bisa membimbing bacaan tahsin Al-Quran anak-anak kami. Yang sedang punya kesulitan, perkenankan Engkau ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah hidup kami ya Allah. Bunda, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya persoalan, yang sedang punya masalah, ayo sampaikan. Belajar berbisik kepada Allah. Tidak ada masalah yang berat di hadapan Allah. Yakin ada Allah yang bisa menolong kita. Yang sedang punya masalah di rumah tangganya, ayo sampaikan kepada Allah. Di keluarganya, dalam urusan rezeki hartanya, ayo sampaikan semuanya kepada Allah. Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah urusan kami ya Allah. Boleh jadi masalah ini datang karena banyaknya dosa-dosa kami yang terdahulu ya Rabb. Boleh jadi persoalan datang silih berganti karena banyak maksiat kami yang terdahulu ya Rabb. Minta ampunlah kepada Allah Bunda atas semua kesalahan kita yang terdahulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Jangan tinggalkan kami saat kami sedang sendirian ya Rabb. Jangan tinggalkan kami saat kami sedang punya masalah berat ini ya Rabb. Temani kami, bimbing kami, bersamai kami ya Allah. Hanya Engkaulah tempat bersandar berharap kami atas semua masalah hidup kami ya Rabb.
Bunda yakin Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui tentang isi hati kami. Allah tahu apa masalah berat yang kita hadapi. Allah tahu. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Rabb. Ringankan langkah kami ya Rabb. Berikan kekuatan untuk kami ya Rabb. Tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami ya Rabb. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Tunjukkan jalan yang lurus ya Rabb untuk semua aktivitas kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, rezeki kami, semua ya Rabb. Kami mohon bimbinganmu, kami mohon arahanmu ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah, mulai hari ini berkahi sisa usia hidup kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi suami kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah. Lembutkan hatinya ya Rabb. Hanya Engkau yang melembutkan hati suami kami, pasangan kami ya Rabb. Kami mohon, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Berkahi anak cucu keturunan kami ya Allah. Soleh-solehahkan anak-anak kami ya Allah. Semua soleh-soleha ya Allah. Kami ingin saat nanti kami tua, anak-anak kami merawat kami, menghormati kami, menjaga kami ya Allah. Takdirkan di antara anak-anak kami ada yang hafal Al-Quran, ada yang bisa memahami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Saat kami wafat sakaratul maut, anak-anak kami membimbing bacaan talqin untuk kami, memandikan jenazah kami, menyolatkan jenazah kami, menguburkan kami, dan mendoakan kami saat kami sendirian di alam kubur ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami keluarga besar As-Sakinah ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami keluarga besar As-Sakinah nanti di surgamu ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Kami semua saling mencintai karenamu ya Allah. Kami bertemu karenamu ya Allah. Dan kelak kami pun berpisah karenamu ya Allah. Kumpulkan kami semua di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam keimanan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketakwaan ya Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami mohon ya Rabb, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman ya Allah. Sampai Engkau wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami semua ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya rabbal alamin. Silahkan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita.